Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu bertatap muka meskipun dalam keadaan virtual, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah, bermanfaat, sukses buat kita semuanya dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, kita lanjutkan materi kita, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasul di kota Madinah. Tapi sebelum itu kita awali dengan umul Quran. Semoga langkah kita, langkah yang nantinya bisa membawa kita menjadi orang-orang yang betul-betul diangkat derajatnya oleh Allah, sukses dan tercapai segala keinginan dan cita-cita kita, dan keluarga kita tetap mendapat perlindungan dari Allah, sehat, umur panjang, dan rezekinya berlimpah dan barokah juga. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wal islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, meneladani perjuangan dakwah Rasul di kota Madinah. Jadi Nabi dalam memperjuangkan agama Islam itu tidak hanya di satu tempat saja. Kita tahu bahwasanya di kota Mekah dan di kota Madinah. Jadi menurut kita juga lingkungan itu betul-betul sangat dominan, mencetak seseorang itu betul-betul sangat pengaruh besar pada seseorang atau pada insan, ya, pada seseorang lah, intinya semacam itu. Ada kalanya orang itu baik, berhubung lingkungannya tidak baik, akhirnya menjadi tidak baik. Ada juga orang yang tidak terpengaruh, jadi lingkungannya tidak baik, orang tersebut tetap baik, tetapi yang paling dominan, yang paling baik, yaitu lingkungan yang tidak baik, akhirnya di samping tidak terpengaruh, tetapi kita bisa merubah lingkungan itu menjadi baik. Jadi permasalahan semacam itu ada pada diri Rasulullah, itu Nabi kita, Nabi akhir zaman. Semoga kita nantinya juga mendapat syafaatnya dan bisa berkumpul dengan beliau. Jadi kita tahu bahwasanya kota Mekah pada saat itu, tempat kelahiran Nabi kita, itu bahkan disebut atau mendapat predikat julukan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Bukan berarti orangnya itu bodoh, tidak, tetapi memang perilakunya atau akhlaknya yang tidak mau tahu. Bisa dikatakan hukum rimba yang kuat, ya yang menang. Dan apapun keinginannya, meskipun melanggar aturan atau melanggar norma-norma yang ada, dia tidak menghiraukan. Pinginnya tercapai segala keinginan dan cita-cita kita, dan menghalalkan segala cara. Jadi pada zaman itu kita tahu juga semacam itu. Akhirnya Nabi merubah zaman jahiliyah, zaman kebodohan semacam itu, perilakunya juga semacam itu, akhirnya menjadi negara atau menjadi kota yang betul-betul luar biasa. Orang di situ orang-orang yang bertakwa, dan kita tahu juga sampai sekarang termasuk kota yang kaya. Jadi meskipun tidak tergolong agraris, tapi kotanya kalau masalah pangan berlebih. Jadi kita meneladani perilaku Rasul semacam itu. Kenapa kok sampai berhasil? Kita setidaknya atau semaksimal mungkin mencontoh beliau dalam memperjuangkan agama Islam. Jadi kita tahu juga tidak hanya harta, jadi tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun di situ dikorbankan demi memperjuangkan agama Islam. Totalitas yang luar biasa. Jadi akhlaknya, perilakunya betul-betul uswatun hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik buat kita. Jadi
yang pertama memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Di ketika kalau judulnya itu di kota Madinah, jadi pertama kali di awal dakwah di kota Madinah itu melakukan hijrah Nabi Muhammad. Jadi pemeluknya atau kaumnya yang ada di kota Mekah namanya kaum Muhajirin, dan yang di Madinah itu bernama kaum Ansor. Muhajirin itu orang yang hijrah, Ansor itu penolong. Di Nabi Muhammad melakukan dakwah yang pertama kali di kota Madinah yaitu melakukan hijrah. Kenapa kok Nabi Muhammad sampai melakukan hijrah di situ? Di situ ada banyak hal. Yang pertama itu tahun 621, di sini ada 13 orang itu ingin memeluk agama Islam, ya, tepatnya di Bukit Aqobah. Di situ dia ikrar ingin masuk agama Islam, dan dilanjutkan tahun 622, satu tahun selang berikutnya ada 73 orang di situ dari kaum Aus dan Hajrat. Ketika haji itu mengajak Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah, karena pada saat itu tekanan dari kaum Quraisy itu betul-betul luar biasa. Jadi ada sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Banyak sebabnya di situ. Yang pertama melarang dagang. Jadi kaum muslimin atau orang-orang pengikutnya Nabi Muhammad itu diboikot lah perdagangannya. Siapapun tidak boleh bernegosiasi atau berdagang dengan orang muslim. Jadi orang-orang Quraisy itu, orang kafir itu sudah sepakat jangan sampai melakukan perdagangan. Seandainya mereka menjual sesuatu, terus beras lah katakanlah, orang Islam mau membeli tidak diperbolehkan. Jadi pemboikotan perdagangan sudah diboikot, tidak boleh kerjasama dengan orang Islam. Perkawinan juga semacam itu, meskipun toh saling mencintai, berhubung yang satunya itu dari orang Islam atau orang Muslim, itu tidak diperbolehkan oleh orang-orang kafir. Bergaul pun juga semacam itu, jadi bergaul dengan orang Muslim pun juga tidak diperbolehkan. Jadi pemboikotannya itu tidak hanya perdagangan, pergaulan juga. Dan di situ yang paling dominan musuhnya Nabi Muhammad atau orang yang benci dengan Nabi Muhammad itu harus didukung. Jadi dari segala lini orang-orang kafir itu betul-betul luar biasa memusuhi Nabi Muhammad pada saat itu. Dengan langkah-langkah yang semacam itu akhirnya di samping ya, Allah memberikan semacam wahyu di situ untuk melakukan hijrah. Jadi perintahnya Allah, di samping perintahnya Allah juga di situ banyak hal. Dia ada yang mengajaknya 73 tadi atau yang tahun 621 13 orang. Terus di keadaan di kota Mekah sendiri dagang juga diboikot, perkawinan juga, bergaul pun juga tidak boleh. Bahkan musuh Nabi Muhammad itu adalah musuh mereka juga, dan undang-undang atau aturan itu diletakkan di Ka'bah dan tidak dilepas sampai Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Itu kira-kira hampir 3 tahun. Jadi luar biasa pada saat itu. Akhirnya Nabi Muhammad di samping tadi sudah saya sampaikan adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, juga ada langkah-langkah atau permasalahan semacam ini. Terus lanjutkan substansinya dakwah Nabi di kota Madinah. Yang pertama di sini membina persaudaraan. Jadi persaudaraan. Lalu betul-betul lingkungan persaudaraan itu dominan, sangat dominan sekali kepada kehidupan. Di langkahnya Nabi Muhammad di sini Abu Bakar dipersaudarakan dengan Khadijah, Ibnu Zuhair Ja'far, terus Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Abu Bakar dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad sendiri. Di langkah-langkah semacam itu biar persaudaraan itu betul-betul rekat lah istilahnya, betul-betul
seakan-akan diibaratkan Nabi itu satu tubuh, yang lain sakit, yang lainnya juga ikut merasakan, biar saling ya memiliki lah semacam itu. Jadi substansinya dulu membina persaudaraan Nabi pada saat itu. Setelah itu melakukan perjanjian karena pada saat itu tidak semuanya kota Madinah itu pure agama Islam, jadi masih ada non muslimnya, yaitu Yahudi juga. Itu Nabi Muhammad biar dengan orang yang beragama lain tidak ada gesekan, Nabi juga melakukan strategi ya. Di situ melakukan perjanjian hidup damai, bebas memeluk agama. Kita tahu Islam tidak pernah memaksakan untuk memeluk atau ikut dengan keyakinan kita. Di dalam Al-Quran sudah jelas di situ, lakum dinukum waliyadin. Terus tolong menolong, maka mulane Pak Umar sudah sering bilang rahmatan lil alamin. Jadi meskipun berbeda keyakinan pun kita yang beragama Islam, ya kita Muslim itu wajib tolong menolong, asalkan tidak unsur ibadah. Jadi kalau unsur ibadah, lakum dinukum waliyadin. Jadi selainnya ibadah, kita tanggung jawab belanja, mereka belanjanya ditanggung sendiri, kita juga. Jadi saling menasihati juga. Madinah kota suci, perselisihan itu kita kembalikan kepada Allah. Seandainya ada perselisihan antara Yahudi dan Muslim, itu kita kembalikan kepada Allah, dan wajib atau saling melindungi di penduduknya kota Madinah. Jika di dalam kota Madinah atau di luar itu saling melindungi. Yang kedua, membina persaudaraan. Adapun langkah Nabi Muhammad membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Jadi ketika persaudaraan sudah masuk di situ, akhirnya masyarakatnya itu supaya berlandaskan dengan ajaran Islam. Jadi ada kebebasan beragama di situ, terus syariatnya tentang adzan, sholat, zakat, dan puasa dimasukkan pada saat itu. Jadi ini strateginya. Terus prinsip-prinsip kemanusiaan juga. Di prinsip-prinsip kemanusiaan tidak boleh saling membunuh, mencuri, terus menyiksa dan lain sebagainya, menghargai orang lain, menghargai istrinya. Di prinsip-prinsip itu juga dimasukkan oleh Nabi Muhammad. Dan yang terakhir di sini untuk substansinya yang ketiga, yaitu mengajarkan politik, ekonomi, dan sosial. Setelah persaudaraannya sudah masuk, masyarakatnya berlandaskan agama Islam, Nabi Muhammad merambah ke politik dan ekonomi. Jadi mungkin sama juga pernah dengar, di situ ada buku karangane Michael Hart. Jadi 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah itu Nabi Muhammad nomor 1. Di dunia pun mengakui bahwasanya politik, ekonomi, dan sosialnya itu paling bagus. Jadi Nabi Muhammad di persaudaraan sudah kena, maupun berlandaskan agama Islamnya juga sudah kena, akhirnya politik, sosial, dan ekonominya juga kena. Jadi kuat pada saat itu. Di langkah-langkah beliau mungkin juga bisa nantinya kita contoh pada diri kita. Yang pasti kita memperjuangkan agama Islam itu betul-betul totalitas. Jangan separuh-paruh, setelah kena fitnah sana sini sudah berhenti. Memang memperjuangkan agama, kalau ibaratnya itu kita menggenggam bara. Jadi kalau kita pegang ya panas, kalau kita lepaskan ya akan mati. Jadi betul-betul totalitas. Selagi kita tidak melanggar syariat agama sudah jalan saja. Karena memang masyarakat, kalau kita mengikuti atau mendengar ucapan masyarakat, jadi malah kita seakan-akan nantinya sulit untuk melangkah. Jadi intinya kalau Pak Umam memberikan masukan buat Pak Umam sendiri juga buat kalian, selagi tidak melanggar syariat, tidak melanggar kaidah-kaidah syariat ajaran agama Islam, ya sudah kita jalan saja.
Jadi kita betul-betul memperjuangkan agama Islam. Lillahi kalimatillah. Jadi menegakkan agama Islam. Nah, dengan modal itulah nantinya kita akan selamat dan bahagia dan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini strategi Rasul yang nantinya bisa kita contoh untuk kita ekspresikan dalam memperjuangkan agama Islam. Entah itu persaudaranya yang kita bentuk dulu, setelah syariatnya yang kita bentuk setelah berikutnya, terus kita langkahnya ke ekonomi, politik, sosial setelah yang penting. Di situ langkah kita atau langkah sampean dalam memperjuangkan letak keberhasilannya yang semoga nantinya juga kita raih semua. Jadi untuk saat ini mungkin itu saja, nanti kita lanjutkan ya strateginya Nabi Muhammad di kota Madinah yang berikutnya, yaitu ada peperangan-peperangan di situ, nanti kita bahas juga. Semoga saat ini atau pertemuan pada saat ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya, dan sukses buat kita semuanya, dan semoga tetap dilindungi oleh Allah, keluarga kita juga dalam naungannya Allah, sehat ya, baik jasmani maupun rohani. Di kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.